Salam, selamat berjumpa kembali. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari renungan pagi. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagimu ya Bapa di surga. Bapa yang penuh kasih, yang menyertai memelihara kehidupan kami hingga pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menjamah hati kami dan memberikan pemahaman yang benar, sehingga firman yang benar akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, yang menjadi renungan pada pagi ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Jika ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Inilah sebagai tema daripada renungan pagi ini. Saudaraku yang terkasih, apa yang kamu lakukan jika kamu mengalami penderitaan atau mengalami sakit penyakit dan berbagai kesulitan dalam kehidupan ini? Ada kecenderungan dalam diri manusia jika sedang mengalami penderitaan atau pergumulan hidup, yang terlebih dahulu dilakukan adalah mengeluh, khawatir, bahkan cemas. Dan doa itu sering digunakan sebagai pertolongan yang terakhir. Padahal Allah menghendaki supaya doa itu menjadi garis depan dalam pertahanan kita. Doa bukanlah pilihan terakhir bagi umat kepunyaan Allah. Tetapi ini adalah langkah awal kita. Kita bisa berdoa pada saat kita sudah tidak berdaya. Tetapi Allah menghendaki kita berdoa sebelum kita melakukan apapun. Itu sebabnya kalau kita baca Rasul Paulus, Rasul Yakobus mengajak kita melalui renungan firman Tuhan pagi ini. Di situ disebut, kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Dan kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, memang suka dan duka selalu silih berganti dalam kehidupan kita. Namun di dalam semua penderitaan kita, tidak ada yang lebih cocok dilakukan dibanding dengan doa. Karena masa penderitaan sudah seharusnya itu menjadi masa untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan pemazmur, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Nah, pada dasarnya doa merupakan sebuah percakapan dengan Allah yang kita ucapkan dengan harapan bahwa Allah pasti mendengar dan menjawabnya. Kita juga memegang janjinya bahwa ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia akan ada di tengah-tengah mereka.
Doa membuka jalan bagi kita, sehingga Allah sendiri dapat melakukan pekerjaannya di dalam dan melalui diri kita. Ada banyak kisah dalam Alkitab ini yang menceritakan betapa besarnya kuasa doa orang-orang benar itu. Ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat pun terjadi. Saat berhadapan dengan Ahab, Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan." Bisa kita lihat itu dalam 1 Raja 17 ayat 1. Maka benar-benar hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Namun ketika Elia berdoa kepada Tuhan supaya turun hujan, langit pun menurunkan hujan. Jika kita baca juga dalam 1 Raja 18 ayat 45, di situ disebut, maka dalam sekejap mata langit pun menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan lebat. Demikian Daniel juga. Dia dilemparkan ke dalam gua singa yang kelaparan. Namun Daniel benar-benar aman-aman saja. Sungguh luar biasa, saudaraku yang terkasih. Dan banyak lagi tokoh-tokoh iman dalam Alkitab ini yang doa mereka memang benar-benar dikabulkan oleh Tuhan. Tentu bukan hanya doa mereka yang dikabulkan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, Anda dan saya juga dapat mengalami kuasa doa itu. Asalkan hidup kita benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yakobus mengatakan bahwa kita harus saling mengaku dosa terlebih dahulu. Yakobus 5 ayat 14-16. Artinya, supaya jangan ada dosa yang tersembunyi di dalam diri kita. Jika kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah, sehingga oleh darah Yesus kita akan diampuni dan dibenarkan. Jadi doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku yang terkasih, dalam firman Tuhan juga menyarankan perlu adanya keterbukaan bagi kita di antara kita sesama anggota jemaat atau dalam keluarga, supaya baik pada waktu menderita maupun ketika kita bergembira, kita bisa bersama-sama bernyanyi ketika bergembira dan saling mendoakan ketika menghadapi penderitaan. Begitu juga ketika kita berjuang menghadapi dosa, maka dosa itu akan diampuni dan penyakit yang terkait dengan dosa itu akan disembuhkan. Karena dalam segala hal, orang percaya harus menyatakan ketergantungan dan syukurnya kepada Tuhan. Jadi tetaplah berdoa, karena itu adalah napas kerohanian kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan suatu alat doa kepada kami, agar kami menggunakan doa itu di dalam mengawali segala pekerjaan kami. Karena doa yang kami panjatkan kepadamu, jika kami dengan yakin dan percaya, Engkau akan dapat menjawab segala permohonan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami ke tangan-Mu Tuhan. Kami percaya berjalan bersama Tuhan kami merasakan kebahagiaan. Terpujilah nama-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu.